Matius 8:28-34. Saat Yesus datang, apa yang sebenarnya kita takut kehilangan? 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." 32. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Burung di dalam sangkar. Seekor burung hidup bertahun-tahun di dalam sangkar. Suatu hari seseorang datang membuka pintunya. Pintu itu terbuka lebar. Burung itu hanya melihat keluar, lalu mundur lagi. Ia lebih memilih tinggal di dalam sangkar, bukan karena sangkar itu nyaman, tetapi karena sangkar itu sudah dikenalnya. Kebebasan terasa menakutkan, yang lama terasa lebih aman. Banyak orang tidak takut pada penderitaan, mereka takut pada perubahan. Bayangkan, 2 orang yang dikuasai roh jahat hidup di kuburan. Mereka terasing, ditakuti, dan tidak lagi memiliki kehidupan yang layak. Lalu Yesus datang. Yang menarik, bukan hanya roh-roh jahat yang bereaksi, penduduk kota juga bereaksi. Setelah melihat mukjizat pembebasan itu, mereka justru meminta Yesus pergi dari daerah mereka. Mengapa? Karena bagi mereka, kehilangan sekawanan babi lebih terasa daripada sukacita melihat 2 orang dipulihkan. Mereka lebih sedih kehilangan harta daripada bersukacita atas manusia yang dipulihkan. Itulah ironi hati manusia. Apa babi dalam hidupku? Mungkin bukan hewan, bisa jadi ego yang terus ingin dipertahankan, kebiasaan yang sebenarnya mengikat, rasa aman semu, dosa yang sudah terasa biasa, atau kenyamanan yang membuatku menolak pertumbuhan. Seringkali Tuhan harus mengguncang sesuatu agar kita sungguh bebas. Namun ketika kenyamanan kita terusik, kita mudah salah mengira bahwa Tuhan sedang mengambil sesuatu dari kita, padahal Ia sedang melepaskan kita dari belenggu. Pertanyaannya bukan hanya, apakah Yesus hadir dalam hidupku, tetapi juga, apakah aku sungguh mengizinkannya tinggal ketika kehadirannya menuntut perubahan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali aku memintamu mengubah hidupku, tetapi aku takut ketika perubahan itu mulai terjadi. Ampunilah aku jika aku lebih mencintai kenyamanan daripada kebebasan, lebih mempertahankan kebiasaan lama daripada membuka hati bagi karya-Mu. Bukalah sangkar ketakutanku, berilah aku keberanian untuk meninggalkan apapun yang menghalangi-Mu tinggal dalam hidupku. Semoga aku tidak hanya menyambut kehadiran-Mu, tetapi juga bersedia diubah oleh-Mu, agar hidupku sungguh menjadi hidup yang merdeka sebagai anak Allah. Amin.